manusia berkuasa menghapus dosa manusia. Di dalam Markus 2 ayat 27, Yesus berkata, 27-28, anak manusia Tuhan di hari Sabat. Karena dia tahu dia Tuhan, Anas. Dalam Yohanes 8, Yohanes 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yesus berkata, perempuan pergi, dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, hanya Tuhan yang bisa berkata dosamu telah diampuni. Anak manusia berkuasa di hari Sabat. Nabi Musa pun tidak bisa melakukan. Disitulah kealahannya Tuhan. Tidak ada nabi bisa berkata percaya kepada Tuhan, kepada Allah, percaya juga kepadaku. Disitulah kealahan dia. Contoh seperti Pak Bombom. Pak Bombom di gereja sebagai hamba Tuhan, tapi di rumah sebagai kepala rumah tangga. Betul nggak? Betul. Gini Bobo, kalau semua katakan tu kalau kata, tapi itu semua kan sudah dipatahkan di Yohanes 12 ayat 49 kan? Yesus utus Nabi apa semua tu kan? Yesus berkuasa. Yohanes 12 ayat 49. Itu kan semua dah dipatahkan kan? Dipatahkan di mana? Sebab Yohanes ayat 49, semua yang dikatakan itu kan sudah dipatahkan oleh ayat Yohanes 12 ayat 49. Pada pandangan saya lah, mungkin menurut saya lah kan. Dia patahkan. Oke, sekarang kau boleh patahkan dengan ini. Kau baca sebelumnya ini. Nih. Kau baca dulu ini. Iya. Baca dulu. Ya, patahkan karena kau bodoh, kau tidak tahu. Nasa kau Yohanes 5. Oke, baca nih. Bukan menurut saya lah. Mungkin saya baca dulu. masih Ini. Ya, nih baca dulu. Okey, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman kan? Oke. Makanya kau baca. Itu firman Bapa atau firman Yesus? Firmannya Bapa atau firman Yesus? Firman kan daripada Bapa. Iya, daripada Bapa, tapi Yesus itu firman sendiri, Anas. Makanya begini, Anas. Kau baca sebelum Yohanes 12. Iya. Kau baca dulu ini Yohanes 5 ini. Sudah berapa kali saya bilang kau kaji, kau tidak pernah kaji, kau cuma bertanya pura-pura tidak berkaji. Kau baca dulu. Ini sama dengan tadi kali Yohanes 12 ayat 49. Kau baca nih. Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Hakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Sekarang ini di depan Anas ini ada beras 100 kilo. Beras ya? Beras ya? Oke. Saya sekarang ini Bombom. Contoh saya ini Bapak. Oke? Bapak. Oke? Ya. Itu Anas lagi depan Anas ada beras 100 kilo. Sekarang kalau saya diam, Anas angkat beras itu enggak? Saya diam, Anas angkat beras itu enggak? Enggak. Tak ada arahan daripada Bapak. Oke. Sekarang kalau saya berkata, saya bersuara. Suara ini dari mana? Dari saya toh? Dari Bapak. Terus suara saya ini saya atau bukan? Saya ini saya enggak? Suara saya? Bom lah. Oke, saya tahu. Sekarang saya bilang, Anas angkat itu beras 100 kilo. Angkat. Anas angkat enggak? Angkat. Ya, angkat. Berarti suara saya itu memberikan perintah kepada Anas supaya mendengarkan. Sekarang kata-kata Anas itu, kalau saya menghina Anas, yang dapat penjara suara saya atau Anas? Suara saya dapat penjara atau saya dapat penjara? Kalau saya menghina Anas. Ayo. Suara saya dapat itu. Contoh saya maki-maki Anas. Nanti suara saya yang Anas pukul, Anas tuntut, atau saya yang Anas tuntut? Atau Anas tuntut saya?
Pak Bom Bom lah, Pak sumber daripada Pak Bom. Nah, sama. Berarti suara saya itu siapa? Saya toh. Berarti suara saya itu bom Betul. suaranya. Berarti kalau saya Allah, berarti suara saya bukan Allah dong. Karena dia keluar nih, Yohanes 5 nih baca nih. Makanya kau baca Yohanes. Ini kan Yohanes 5:30 kau bingung. Jawabannya di sini. Nih Yohanes 30 nih ayat ini nih. Kau baca ayat ini. Nih ayat 20 ini nih. Ini nih. Anyway, ayat 19. Baca 19. Ayo baca. Baca. Okey, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jika ia bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Contoh suara yang tadi keluar itu yang saya perintah anak, itu anak saya. Contoh suara umpama saya ini maha kuasa. Suara saya itu menjadi seperti saya. Ambil rupa manusia. Itu suara saya jadi manusia. Paham tak? Saya sendiri di situ. Anak saya. Paham tak? Jadi apa yang saya perintah, dia berkata sama Anas. Tapi yang ditangkap itu saya. Tahu nggak? Jadi dia dengar perintah saya. Saya berbicara dengan pikiran saya, suara saya sampai ke Anas. Makanya Anas berkata, oh iya Pak Bom Bom. Pak Bom Bom tidak bicara sama dia. Kan Pak Bom dengar suara, kan Anas dengar suara saya. Anda, ini ayat ini contohnya. Oke Anas paham? Kita lanjut ya. Ini ayat ini. Baca ayat 21. Baca ayat 21. Okey, sebab sama seperti bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak dikehendakinya. Iya, coba Anas baca ayat ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati. Anas baca baik-baik ya. Dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkannya. Menghidupkan barang siapa. Kecuali di sini Anas tulisnya begini. Menghidupkan barang siapa yang dikehendaki Bapa. Betul nggak? Atau dikehendaki Allah. Betul nggak? Atau izin Allah. Betul nggak? Anas, paham tak? Kan barang siapa yang dikehendakinya. Ini kehendakinya itu siapa? Yesus. Jadi Bapa bisa menghidupkan orang mati, Yesus pun bisa menghidupkan orang mati. Karena dia Allah sendiri juga. Paham tak? Oke? Kalau tulisannya begini. Aku dan Bapa. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki Bapa. Kalau Bapa boleh, tapi ini dikehendakinya. Berarti dia sendiri punya hak bisa membangkitkan. Sama yang ayat 22. Coba kau baca ayat 22. Coba. Ya. Bapa tidak menghakimi siapa, melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, sekarang begini Anas. Saya di jauh nih, saya di atas gunung. Ada masa banyak dan anak. Lalu saya berteriak dari gunung pakai toa. Bunuh Anas! Pukul dia! Orang lakukan nggak? Pukul Anas. Orang lakukan nggak? Bunuh dia, pukul dia. Orang lakukan nggak? Lakukan. Karena saya perintah. Suara saya didengar sama orang, toh? Betul nggak? Suara saya yang didengar. Betul. Nah, nanti yang ditangkap siapa? Yang ditangkap siapa? Suara saya dibawa atau saya ditangkap? Suara saya yang dibawa Pak Bom Bom lah. Itu. Berarti suara saya itu siapa? Saya tuh nggak tahu. Gelap. Kanan. Sudah ya Anas ya? Ya udah memahami ya. Nah, oke yang lain. Iya. Lanjut. Oke, silakan yang lain. Boleh nambahin sedikit Pak? Soal Paskah. Kakak Lenda ada mau kasih masukan?
Ini gini panas kan mencari koneksi tadi udah di. Ada Dewi. Oh, ada Dewi, Nah, Nabi ya silakan, tonton. Karena Nabi YouTube sudah tadi coba yang jelek. Nabi YouTube dulu, Nabi YouTube silakan. Ini sih ya. Suaranya nggak ada. Yang lain aja dulu, Pak. Yang lain aja. Oke, Pak Jagres. Ya, yang lain sudah diselamatkan ini. Saya nggak perlu Anas, yang penting yang lain. Tapi Anas, kalau kau tidak mengerti Paskah malam hari ini, Anas, kau berarti bukan pengikut, ya. Kau salah jalur. Allah yang kau sembah bukan Allah Abraham, bukan. Oke. Nah, benar, beda. Saya tak diselamatkan ni. Oh. Nah, makanya kau cari selamat. Okey, Kau yang lain Allah boleh. Abraham, Allah Musa. Itu kalau Allahnya Okey, Musa okey. kau disunat, harus kau melakukan Paskah. Tadi kan saya udah kasih tunjukkan, betul nggak? Ya toh? Kalau Ya, kau betul, punya betul. Allah Nabi Musa yang kau sembah, kau harus melakukan Paskah karena kau sunat budak. Budak harus kau boleh melakukan Paskah, kau boleh tidak. Sama suruh kau sunat. Ayo. Inilah Abraham. Abraham itu dia punya Allah sama dengan Musa punya Allah. Jadi harus melakukan Paskah. Oke. Nah, kau sudah disunat. Apa yo? Habis sudah Ya, tunjukkan ya, ayat. gini Bang, saya ada soalan ni sebenarnya. Saya nak bertanya, okey. Yang jawab ni mudah saya soalan ni kan. Kalau roh tu di Kristian kan, roh tu diciptakan sejak apa? Kalau di Kau mau Kristian. tanyakan Zakaria kan? Zakaria kan? Zakaria gimana? Bahas itu. Alah, bahas itu Zakaria. Udahlah. Bukan. Kau tidak usah tanya yang lain itu. Zakaria apa? Bukan Pak, Udah. dia Pak Bom. Dia nak coba framing aja, framing aja. Karena Bukan. dalam mereka kan, karena mereka Tuhan mereka kan Bukan tidak saya ada roh. kalau tu kalau di Islam kan kalau bab roh ni kan lalu apa? Jadi mungkin di Kristian boleh mengenal roh lebih dekat kan. Kalau di Islam ni bab roh ataupun makhluk gaib ni kan terlalu apa makhluk ni nampak kan. Cuma saya nak pandangan di Kristian lah tentang roh ni kan. Dia kan malaikat datang kepada Maryam ni kan. Tu soalan saya, adakah roh tu diciptakan ataupun tidak? Atau dia Tuhan itu sendiri maksud dia. Itu. Roh mana dulu? Roh mana? Roh setan atau roh manusia? Roh ada berbagai kalau di Kristian. Nanti saya jelaskan roh apa yang kau jelaskan. Roh setan. Kau kan ada roh setan. Di dalam tubuhmu kan ada roh setan. Oh iya kalau Makanya di kalau kalian itu kan tidak dijelaskan. Adam penciptanya gimana? Ayo, Adam penciptanya gimana? betul. Kalau di Ada Islam kan penciptaan memang kalau Tuhan. bab roh ni kan. Kalau di Islam ni kan bab roh ni kan tidak diceritakan banyak pada saya tak. Kalau bab roh, kalau Adam tu kan memang diciptakan melalui tanah kan. Dibuskan di roh ditiupkan roh pada Adam, hidup dah dia kan. Oke, sekarang yang meniupkan roh itu siapa? kalau- Di kitab kamu. Siapa yang meniupkan roh itu? Taala. Oke, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh. Ini contoh-contoh yang saya kasih tahu otakmu terbuka. Iya. Contoh nih. Contoh nih saya kasih tahu ya. Contoh. Ishak bilang roh itu kan angin, betul nggak? Ruah itu angin kan? Ishak bilang. Nih saya kasih contoh. Nih. Jadi ada Ini, ruh. contoh nih. Saya Oke. Saya ini Tuhan. Ini tubuh Anas. Saya mengembuskan ini. Ada apa di dalam? Ada roh, ada angin. Angin. Nah, ini ada angin ya, oke? Ada angin ya. Nah, sekarang ini angin datang dari mana? Datang dari mana? Roh ini datang dari mana? Dari saya, toh? Sekarang kalau Tuhanmu, dia menghembuskan nafas, sedangkan dia bukan dari roh, dia tidak punya roh. Bagaimana dia dari saat dia punya roh ini? Otak kalian bagaimana sih?
Itu soalan saya. Roh Saya tu, nggak bisa roh buang, tu saya nggak bisa diciptakan buang ataupun angin. Ditiupkan, bukan diciptakan, dihembuskan. Karena kalian yang punya otak gimana? Oh. Ini saya nih, saya bukan ciptakan, saya hembuskan di dalam kitab Kejadian 1. Saya nih. Saya hembuskan. Nih, datang dari saya kan? Dia hidup nih, ada ini udara. Karena udara ini saya. Ada dalam tubuh saya. Nah, sekarang kalau Anas, Tuhannya zat. Seharusnya dibuang ini bukan roh, tapi zat juga. Anas dari zat, nggak punya roh. Capek deh. Masa zat kasih keluar roh? Aneh aja. Kalau di Islam kan Tuhan tidak bergantung dengan apa? Kalau Tuhan punya roh, mana Tuhan Makanya bergantung dengan Anas roh. buka hatimu, Kalau- buka otakmu yang nol. Katanya kalian berpikir bagus. Jadi pengertiannya penalaran Iya, sederhana. Betul, penalaran sederhana. Gini aja. Iya. Kalau kalian meninggal, setelah orang yang mengantarkan jenazah itu pergi, kan datang 2 malaikat, nanyain, menginterogasi, siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu, kan gitu. Jadi yang digebuki malaikat itu rohnya apa jasadnya? Itu pertanyaannya, logika buat kalian sebenarnya mengenai roh. Kang masak ngomong. Iya, Contoh ini contoh nih roh kepala. Iya. Kalau di mereka Pak Bombo, kalau di mereka Bukan. itu Kan bohong. kalau di Oh, iya. mereka Adam itu tidak ditiupkan rohnya Pak, tapi diberikan rohnya katanya gitu. Oh begitu. Itu yang jadi pertanyaannya Pak. Makanya Kenapa kacau. kenapa kata tadi? Sama aja dong. Saya kan senang lihat bapak Tapi- ini tapi- itu jadinya. Kan. Kalau nggak ada lucu-lucunya apa? Tapi Tapi mungkin kalau aku nggak ngerti tentang roh kan saya biasa tengok apa? Biasa tengok filem kan badan kan. Itu yang itu, saya Pak. tu. dan itu buat kita pemahaman buat kita semua, dan itu diketahui dari tafsir, bukan dari Quran sendiri. Kamu kok keluar nih? Ibu Dewi, device keluarkan aja. Device, Ibu Dewi keluar dulu baru masuk lagi device kalian. Boleh Dan tentang penciptaan Adam itu Pak, itu jelasnya diketahui dari tafsir, bukan dari Quran sendiri gitu. Dan yang kalau di dan yang lucunya di tafsir itu dijelaskan gitu. Seharian Tuhan mereka menciptakan Adam, belum sempurna, tapi Adam udah komplain gitu. Udah komplain, ya Allah ini udah mau sore gitu, udah mau asar gitu. Makanya tiga ulama tafsir mengatakan gitu, At-Tabari, Ibnu Katsir, Jalalain. Benar kan itu? Itu makanya di tafsirnya Pak, di tafsirnya. Ya udah, anak sebentar yang Nabi itu ya. Makanya Saya mereka ke kamar mandi sama. dulu. Saya ke kamar mandi dulu. Lanjut ke kamar mandi dulu. Berarti nggak ada kun payakun ya Pak? Diberi waktu 20.000 juta tahun pun nggak akan ketemu Pak, di mana kun payakun itu Pak. Dari Quran nggak ada Pak. Tapi Pak Nabil itu, ini Anas pura-pura bodoh apa memang bodoh sih? Bingung. Dia kalau ketemu saya Pak jadi bodoh Bu, nggak bisa lari. Tadi kan dia di RK mau ada perlu sekejap katanya, lama pun nggak apa-apa. Iya. Saya udah tahu larinya kemari, dia larinya kemari. Bukan saya Oh. bukan saya bertanya ada tujuan.
orang di luar sana boleh orang di luar sana boleh berfikir. Saya tanya soalan sikit, Pak Bomong jawab tu mungkin di luar boleh berfikir kan. Jadi boleh menilai sebenarnya. Mereka lebih bijak dalam hal tu sebenarnya. Mungkin untuk ilmu juga. Sebenarnya ilmu sebenarnya. Bukan untuk saya, untuk di luar sana. Itu tujuan saya. Tak ada masalah pun. Ya ampun, Anas. Pak Anas, saya mau tambahin sedikit tadi dari Pak Bom, sedikit aja. Pak Anas kan masih bingung paskanya orang Israel sama paskanya Kristen gimana kan? Ya kan? Itu nyambung, Pak. Karena ada di kitab Yeremia pasal 31 sampai ayat 32. Saya bacain ya Pak Anas. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di pasal Yeremia ini 31 ayat 312, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, koneknya di situ Pak, orang Yahudi sampai sekarang itu ingin tahu apa perjanjian baru yang di Yeremia 31, perjanjian yang keluar dari tanah Mesir. Menurut Yeremia itu akan ada perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31. Nah, menariknya ada seorang Yahudi bernama Profesor J. Yuval. Dia guru besar sejarah Israel yang mengajar di Universitas Hebrew. Itu dia mengatakan bahwa perjanjian baru tersebut yang di Yeremia 31 ayat 31 itu digenapi di perjamuan kudus. Itu Pak. Jadi koneknya di situ. Di pasca perjanjian lama itu di Yeremia 31:31 dikatakan akan ada perjanjian baru digenapi di perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini. Itu koneknya Pak Anas. Kalau mengkajinya, ya makasih. Anas, Oke Bang. Terima kasih Bang. Anas, Ya, Anas sudah pernah Pak Bomo kasih Yesaya 49 Kejadian 49 ayat 10 pernah kan? Kejadian Pak. Kejadian 49 ayat 10. Pernah nggak? Coba kau baca. Di rumahmu. Kejadian 40. Ya, saya kejadian. Oh ya, tongkat kerajaan tidak akan berada dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak akan takluk bangsa-bangsa. Sudah. Dari mana? Suku apa itu? Dari mana? Yehuda kan? Oh iya kan? Nah, kau baca ayat ini. Baca ini. Okey. Sesungguhnya waktunya akan datang. Jadi kita akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di kau baca ayat ini. Yehuda akan dibebaskan dan Israel. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kalau yang memimpin bangsa Israel apakah bisa dipanggil Tuhan keadilan kita? Nabi nggak bisa dipanggil Tuhan keadilan kita. Paham tak? Kekuasaannya dari suku Yehuda dari zaman dahulu. Kebenarannya dari tunas adil Daud, dari Bunda Maria. Kalau Yusuf kalian protes. Tuhan kan dari Allah sendiri, tidak punya tidak punya bapa dari secara biologi. Oke, dari Maria keturunan Daud. Dari suku Yehuda. Ayo, sama dari suku Yehuda. Anak Daud. Kejap, Dibebaskan ayat ni apa?
ayat ditujukan kepada Yesus kan? Sabar dulu. Kau lihat ini. Yang Tuhan ini apa? Baca dulu ayat Tuhan. makanya kalian buka Tahu otak besar. kalian lah. Zaman yang ya. Dalam zamannya Yehuda, ayo Yehuda. Tadi Dalam jadi zamannya itu, jadi Yehuda itu. akan dibebaskan Dan dan Israel Israel akan akan hidup hidup dengan tentram. dengan tentram. Dan inilah Dengan nama tentram. yang diberikan orang kepadanya. Ini apa namanya apa nih? Apakah Nabi bisa mempunyai Tuhan. gelar nama ini? Ya Tuhan. Makanya tadi di Yeremia 33 juga di situ. Nih perjanjian baru nih. Ayat 31 ya Pak. Iya, 31. Yeremia 31. Ini. Itu Tuhan huruf besar kamu. Iya Tuhan. Iya, wih, udah serang aja anak. Gak usah kau protes. Okey. Kau bertobat malam ini. Sebelum kau tidak bertobat nanti kau mati kau. Dimakan cacing kau. Ini. Baca nih. Udah lagi Okey, aku tertawa. sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini kau lihat ini. Kata T ini apa? T apa nih? T-U-A. Kemudian aku dah tahu. Anas. Makanya kitab kita perjanjian baru ya Pak. Tuhan, Anas. Sabar. Aduh, Tuhan. Anas, waktu Yesus jalan di atas air laut. Di atas air. Yesus jalan. Saya Yesus naik ke perahu, Yesus tertidur. Tapi ceritanya tidak disatukan, dia berpisah ayat per ayat. Yesus tertidur, ombak. Murid-murid Yesus katakan, Guru, kami akan mati, Guru. Yesus sudah jalan di atas air untuk Petrus iman, tapi murid-murid lain belum. Mereka tetap terguncang. Yesus bangun. Di mana imanmu? Yesus tidak banyak bicara. Diam, tenanglah. Di situ dia menunjukkan Tuhannya tadi. T-U-H-A-N besar. Anas mau lihat Anas? Pada waktu dia bilang, diam, tenanglah. Dialah Tuhan. Kita main perjanjian lama dulu, jangan perjanjian baru, anak. Oke? Anak nih aja lu Anas. Ya Anas, baca nih, yang besar apa nih? Anas? Okey. Tuhan Allah semesta alam. Siapakah seperti engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekeliling. Apa itu? Apa itu? Anas. Betul? Ya Anak Tuhan suaramu Allah mana? semesta alam. Aduh, dengar. Dengar. Udah kita dengar. Suaranya putus-putus tapi bisa didengar ya. Suaranya Anas bisa Sekejap saya dengar ya? tukar ni, mungkin saya punya. Udah bisa dengar, sudah bisa dengar sudah. Bisa. Bisa. Ibu Dewi bisa ya, sabar ya Bu Dewi ya. Tenang Pak. Oke, lanjut Anas. Anas. Ya, Abang. Okey. Malam hari ini Anas bertobat. Oke, lihatin Anas. Oke, siapa nih? Baca. Baca Anas. Okey. Engkaulah yang memerintah kecokan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, kau juga yang meredanya. Terus? Siapa yang meredakan ini? Ya. Siapa yang meredakan itu? Allah, Tuhan.
Kok Allah? Tidak ada Tuhan Tuhan. Allah. Tidak ada Allah, itu Tuhan. Gimana? Tuhan Itu ayat Tuhan, bukan Allah. Tuhan kan ayat atas kan. Ah, Allah lah Allah. Allah semesta alam kan. ya. Iya, bukan Allah ya. Itu Tuhan Allah Abraham Israel ya. Oke? Ya. Makanya di dalam Markus 4 itu, di situ di atas perahu, Yesus katakan, diam, tenanglah. Siapa bisa kasih stop air laut tadi? Aduh. Untuk itu perjanjian baru. Nih, makanya Yesus katakan ini. Nih, perjanjian baru yang tadi saya sebut itu. Nih, mana? Baca nih. Ayat 20. Okey, 20. Demikian juga dibuat sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terus, baca terus. Terus. Tetapi lihat tangan orang yang menyerah. Okey, lalu ia mengambil Perjanjian roti. baru. Sudah perjanjian baru kan? Perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru. Oh ya, ini merujuk kepada kitab perjanjian baru lah. Perjanjian baru setelah perjanjian daripada Yang perjanjian baru ini, oke? Nah, perjanjian baru ini itu yang tadi tuh Yeremia 31 ayat 31. Oke, makanya pada waktu Yesus berkata diam, tenanglah, tapi gak usah ke situ lah, ya. Itu dalam Markus 4 itu. Ya, itu dalam Markus 4 ayat 31, 30 nanti kau baca lah di situ lah ya. Ayat 37 lah, 37, 38 lah. Nanti kau baca di situ aja. Ya, yang ada Yesus sudah diam, tenanglah. Markus, ya udah kita buka sudah. Ada aja nih. Ini nih. Kau penasaran toh? Siapa toh? Ada. Markus 4 ini. Ada aja lu. Ini nih. Nih, baca enggak? Okey, laut mengamuklah taufan Yang sangat Saya tukar. Tukar. Baca. Baca. Okey. Lalu mengamuklah taufan dan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Baca ini aneh. Ini kata siapa nih? Lalu mengamuklah. Baca nih. Lalu Baca kuat. Okey, ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Anas, diam, tenanglah. Mazmur 89. Kita kembali ya, perjanjian lama ya. Diam, tenanglah. Tuhan yang bisa meredakan. Yesus tidak panggil, "Oh Tuhan, tolong redakan laut." No. Dia langsung berdiri. Diam, tenang. Karena dia Tuhan. Hello. Pak Bombong sebelum jadi hamba Tuhan, saya Pak Bombong. Setelah saya jadi Bapak Gembala, hamba Tuhan, apakah Pak Bombong hilang? Nah, saya jadi Pak Bombong, saya juga jadi Bapak Gembala. Dua-duanya jalan. Yesus, dia Tuhan. Dia turun sebagai manusia. Manusia jalan, Tuhannya jalan. Makanya dalam Mazmur ini, Iya. kita baca dulu Mazmur. Anas sudah paham ya? Ya. Kita buka. Aduh, Anas kayaknya udah lemah ini. Kayaknya Anas mau dibaptis ini. Syukurlah Anas.
Ya mudah-mudahan Tak. dibantu ya, dibantu. Terserah kau Bukan saja. Om, kalau saya sebenarnya nak bertanya, tapi saya cuma gini Sudah Om. terserah kau lah. Kalau ayat-ayat di Baca. Alkitab kan, dia patah dengan Yohanes tadi kan? Yohanes. Baca gimana? Panggil ini moyangmu ke sini. Salawat sekalian kau punya junjungan yang kau Tuhan kau panggil ke sini. Aneh-aneh aja lu. Tunggu sebentar. Ya Tuhan, ini kau lihat. Ya Tuhan, baca ini. Okey. Ini di Mazmur kan? Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Ni siapa yang menulis ni? Mazmur. Ayub kan? Daud kan? Daud. Engkau Bukan, Daud. bukan Nabi Arab. Ini bukan Nabi Arab yang tulis. Bukan Daud, Bahlul. Raja Daud kan? Iya, Daud yang tulis. Nah, baca. Ya. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Siapakah? Oh, saya confused. Kalau raja pun diberi firman, diberi kitab apa? Kalau Saya sudah bilang, tongkat kerajaan itu tinggal lari ke mana? Keturunan suku Yehuda. Daud dari suku apa? Aneh-aneh saja kau. Lanjut. Jangan protes. Okey. Engkau kuat. Ya. Tapi kalau Daud, kenapa dia sebagai raja? Kenapa dia diberi kitab? Kalau nabi-nabi yang lain tu gimana Om? Kenapa Daud tak dipanggil nabi? Dia itu seorang raja, tapi orang panggil dia juga sebagai nabi karena dia dapat firman Tuhan dari Tuhan. Baca lanjut terus. Aneh-aneh aja lu. Oh, okey. Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Nah, Engkaulah yang kalau Tuhan di sini pakai apa? Huruf besar siapa itu? Tuhan. Okey, Terakhir ini ya, fokus terakhir ya. pada Ya. Fokus. Terakhir ya, habis itu sudah. Capek juga. Okey. Okey. Aneh aja lu. Nih, baca nih. Okey, aku akan KL. Okey, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahawa akulah Tuhan. Aku akan Bangsa mana ini? Aku ni siapa? Aku ni Yesus siapa? Menunjukkan apa? Aku Menunjukkan akan apa? menunjukkan kebesaranku. Kebesaran, kekuasaan. Dia ni Dan manusia nabi atau dia Tuhan? Tunjukkan kebesaranku. Tuhan lah ni kalau ada ayat macam ni. Menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, kesucian kan. Dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Anas, ni baju apa ni Anas? Hah? Ini baju apa yang saya pakai? Apa tu? Ini baju ni. Baju ni. Baju kemeja. Ni Daud. baju. Jadi artinya ni Daud. Oh, Raja Daud, artinya ni Daud. Dalam bahasa lama ini. Bahasa bukan bahasa Oh, Ibrani. ya. Ini artinya ni Daud. Tadi saya mau bilang Oligar tak bisa diam aja. Ini bukan burung hut-hut. Ini artinya ni Daud. Ya. Ini belinya bukan di Indonesia. Ini dari Israel. Ada ni Oh ya. Pom. Last soalan saya ini. Mungkin ini banyak soalan saya. Boleh ya? Dah lama Okey, tak jumpa baik, saya. silakan. Nabi Okey, itu, saya silakan nak Nabi itu. tanya soal. Udah. Jangan kau tanya Okey, soalan. silakan. Nabi itu tanya sama kau. Baik enak kau. Okey, boleh. Saya mau menyampaikan aja tuh Pak yang Bukan umum ni berkenaan dengan situasi semasa dia Abang. Saya terbaca hadis kan. Sudahlah, kau sudah jelaskan. Cuma kau pura-pura bodoh saja. Jangan lompat-lompat. Kau tinggalkan Jangan jalanmu. lompat-lompat. Nanti kau mati dimakan cacing. Jangan melompat-lompat. Fokus pada satu Bukan masalah, Abang. titik permasalahan. Fokus pada satu titik pembahasan. Nggak usah melompat-lompat. Jangan awak melompat-lompat. Ini pasca ini libur ini pasca ini libur ini. Ramai ini orang nonton ini libur ini, makanya bapak sampai siang nonton. Tidur sebentar aja. Holiday. Anas, Oh ya. Pak Bambam yang saya katakan tadi itu di private chat Pak Bambam. Mungkin kawan-kawan dapat baca Apa tu, Bambam? juga itu. admin
admin, Apa admin, tu? Nana? bunuh ini, Beckham Span ini, bekas ini. Yang tanah merah, banyak bunuh dia itu. Bunuh. Admin, hilangkan dia. Oke, silakan. Aduh, gue jatuh. Lanjut. Pak Jajru. Shalom Pak. Hadir.